Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arji Kurnia Azul Hakim dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi PTI. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan wireless dan juga DHCP server yang nantinya akan saya praktekkan secara langsung menggunakan Cisco Packet Tracer untuk simulasi dari jaringan wireless dan juga DHCP server. Jadi untuk yang pertama, yakni apa sih itu jaringan wireless? Jadi jaringan wireless adalah jaringan komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk saling terhubung tanpa menggunakan kabel atau jalur fisik. Nah, jaringan wireless ini menggunakan teknologi radio dan juga gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan dan menerima sebuah data. Jadi ada beberapa jenis dari jaringan wireless juga. Ada yang pertama ada WiFi. Jadi WiFi adalah jaringan wireless yang paling umum digunakan. WiFi itu memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet atau ke jaringan lokal tanpa melalui kabel dengan menggunakan perangkat yang disebut router WiFi. Terus yang kedua ada Bluetooth. Bluetooth ini jenis jaringan wireless juga, tapi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti ponsel, headset, dan speaker. Nah, Bluetooth ini menggunakan gelombang radio frekuensi yang lebih rendah dan memiliki jangkauan yang lebih pendek dibandingkan dengan Wi-Fi. Terus yang ketiga ada NFC atau Near Field Communication. Nah, NFC ini memungkinkan dua perangkat yang terletak berdekatan satu sama lain untuk saling bertukar data. Nah, NFC ini sering digunakan dalam pembayaran mobile eh, berupa tiket dan juga aplikasi lainnya yang memerlukan NFC. Nah, ada beberapa eh, macam-macam keamanan jaringan wireless. Jadi di jaringan wireless juga ada protokol keamanan untuk mengamankan jaringannya. Jadi yang pertama ada jaringan eh, keamanan WPA PSK atau Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key. Nah, WPA PSK ini adalah teknologi keamanan nirkabel yang digunakan untuk melindungi jaringan Wi-Fi dari akses yang tidak sah dan serangan terhadap data yang ditransmisikan melalui jaringan nirkabel. Terus yang kedua ada WEP atau Wired Equivalent Privacy. Jadi WEP ini teknologi keamanan yang digunakan pada jaringan Wi-Fi untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui jaringan nirkabel. WEP menggunakan enkripsi kunci simetris RC4 untuk mengamankan data yang ditransmisikan antara perangkat Wi-Fi dan juga router Wi-Fi. Terus yang terakhir ada WPA atau Wi-Fi Protected Access. Jadi WPA ini adalah teknologi keamanan yang digunakan pada jaringan Wi-Fi untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui jaringan nirkabel. Namun WPA ini dirancang untuk menggantikan atau melengkapi teknologi keamanan sebelumnya yaitu WEP yang telah ditemukan memiliki kerentanan keamanan yang signifikan. Nah, WPA ini menggunakan enkripsi yang lebih kuat dibanding WEP untuk melindungi data yang ditransmisikan antara perangkat Wi-Fi dan juga router Wi-Fi. Nah, WPA ini juga memperkenalkan metode baru, yakni metode autentikasi yang jauh lebih kuat seperti Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP untuk melindungi jaringan Wi-Fi dari akses yang tidak sah. Terus ada uh, cara kerja dari jaringan wireless. Jadi yang pertama ada proses pengiriman data. Jadi data yang ingin dikirimkan dari perangkat harus dikonversi menjadi sinyal radio oleh kartu jaringan wireless. Nah, sinyal radio ini yang kemudian ditransmisikan ke antena yang terhubung ke uh, perangkat penerima. Terus tahap yang kedua yakni proses transmisi data. Jadi di sinyal radio yang dikirimkan melalui udara kemudian ditangkap oleh antena penerima. Nah, antena penerima ini kemudian mengirimkan sinyal ke kartu jaringan wireless di perangkat penerima yang kemudian dikonversi menjadi uh, dikonversi sinyal menjadi sebuah data. Terus tahap yang ketiga yakni komunikasi dua arah. Setelah perangkat penerima menerima data, ia akan merespon dengan
mengirimkan balasan ke perangkat pengirim. Proses ini diulang untuk setiap transmisi data antara perangkat. Terus tahap yang terakhir yakni manajemen jaringan. Nah, jaringan wireless ini juga memerlukan manajemen untuk memastikan koneksi yang stabil dan aman. Ini melibatkan pengaturan perangkat jaringan, pemantauan performa jaringan, dan pengamanan jaringan dari serangan atau ancaman keamanan. Nah, proses cara kerja wireless ini biasanya dilakukan secara otomatis oleh perangkat jaringan wireless dan biasanya tidak memerlukan interaksi pengguna selama operasional normal bagi pengguna awam. Terus materi yang kedua yakni tentang DHCP server. Jadi DHCP server atau kepanjangannya yakni Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Nah, komputer yang memberikan nomor IP ini disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Nah, cara kerja DHCP server cara jaringan DHCP server bekerja itu sebagai berikut. Jadi yang pertama ada klien, misalkan akan mencari atau discover untuk jaringan DHCP-nya, maka klien akan mencari DHCP server untuk memberikan atau menawarkan IP. Nah, ketika sudah ada DHCP server, lalu klien juga maksud saya DHCP server akan melakukan penawaran kepada klien atau offering gitu untuk menawarkan IP yang akan dipinjamkan ke klien. Nah, setelah DHCP melakukan penawaran ke klien, maka klien akan membalasnya dengan berupa request. Jadi klien ini akan meminta untuk DHCP server untuk memberikan alamat IP yang dibutuhkan oleh klien. Nah, setelah klien melakukan request, maka DHCP akan memberikan IP atau menyewakan IP yang dimiliki untuk diberikan kepada klien. Nah, seperti itu cara jaringan DHCP server bekerja. Nah, di DHCP server juga memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Nah, antara lain kelebihannya yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau juga PC server. Terus DHCP juga akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Selanjutnya juga bisa dibaca sendiri perihal kelebihan DHCP server. Lalu juga di samping kelebihan juga ada kekurangan yang dimiliki oleh DHCP server, yakni semua pembaraian IP bergantung pada server. Maka dari itu, hal itu jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Nah, demikian untuk penjelasan teori mengenai jaringan wireless dan juga DHCP server. Selanjutnya akan saya lanjutkan di Cisco Packet Tracer untuk simulasinya. Nah, ini untuk penjelasan real simulasi langsung menggunakan Cisco Packet Tracer untuk jaringan wireless terlebih dahulu. Jadi di sini kita ada switch untuk menghubungkan kedua akses point ini. Jadi kita butuhkan akses point 1 dan juga akses point 2. Lalu kita butuh end device. Kita pakai laptop aja sama smartphone. Nah, kita pakai laptop dan juga smartphone. Nah, langkah yang pertama yakni kita setting dulu untuk akses pointnya. Kita setting di port 1, kita ubah SSID-nya menggunakan nama akses point 1, lalu kita channelnya ubah ke 1, lalu kita pakai autentikasi keamanan. Kita klik yang WP2PSK, lalu kita ketikkan password. Nah, password ini bebas, yang penting 8 karakter dengan tipe alphanumerik. Jadi kita ketikkan passwordnya saja 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kita on kan, kita silang terlebih dahulu, lalu kita atur di akses pin yang kedua, port 1 biarkan 6 saja, coverage jangkauannya kita biarkan, lalu kita coba pakai yang disable, jadi tidak memerlukan password untuk terhubung ke akses point yang kedua. Namun kita rename dulu SSID-nya menjadi akses
point kedua. Nah, setelah kita setting access point, lalu kita setting laptop. Kita nama itu laptop 1, smartphone 1. Nah, kita setting terlebih dahulu laptopnya. Kita munculkan dulu untuk port biar nanti di sini ada wireless. Kita masuk ke physical, kita matikan dulu, kita keluarkan portnya, lalu kita masukkan port yang ini, VPC ini, kita masukkan, lalu tunggu sebentar, kita nyalakan kembali. Nah, di config ini, nanti akan muncul settingan wireless. Nah, kita samakan SSID ke access point yang ke satu, karena nanti laptop ini akan dihubungkan ke access point yang ke satu. Coba access point 1. Nah, pilih yang WP2PSK, lalu kita masukkan password yang tadi udah di setting di access point yang pertama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita ubah IP konfigurasinya menjadi static. Kita akan masukkan manual. IP-nya kita pakai 192.168.1.130. 129 maksud saya. 129, lalu subnet masknya karena menggunakan prefix /25, maka kita pakai 128 255.255.128. Nah, setelah selesai setting laptop 1, kita silang aja. Kita silang, nah ini tandanya udah terhubung. Lalu kita setting di smartphone-nya. Kita ketikkan wireless-nya, kita ubah SSID-nya menjadi samakan seperti yang tadi, seperti access yang kedua. Point 2. Autentikasinya kita disable aja karena tadi di settingan access point yang kedua, yakni yang juga disable. Nah, kita masukkan IP konfigurasinya static. Kita masukkan 192.168.1.30 karena tadi slashnya 130, karena di slashnya 25, maka kita ubah menjadi 128. Nah, setelah sudah, maka kita silang. Maaf, kita lupa menghubungkan access point-nya ke switch tabungan terlebih dahulu. Nah, kita tunggu sampai hijau, sampai koneksinya hijau dulu, baru kita nanti akan ping. Kita ping laptopnya, kita akan tuju ke smartphone-nya apakah sudah bisa terhubung, sudah bisa mereplay atau belum. Nah, kita tunggu sebentar untuk kabelnya terhubung terlebih dahulu dari switch ke access point 1 dan juga dari switch ke access point 2. Nah, ini sudah terhubung. Nah, kita coba ping. Kita ping ke alamat IP dari smartphone 1. 98.1.130. Kita enter, kita pingin. Nah, ini sudah bisa, kita bisa mereply, artinya jaringannya udah bisa terhubung, udah bisa sukses. Nah, kali ini kita akan tambahkan DCHP server. Nah, kita masukkan server, lalu kita sebentar, kita ubah terlebih dahulu namanya, lalu kita setting terlebih dahulu untuk servernya. Kita setting terlebih dahulu, kita ubah nah ini kita masuk ke desktop, kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Kita masukkan IP 92.168.1.253. Lalu kita
Oh, sebentar. Kan di sini ya. Di yang terhubung ke oh, sebentar kita masukkan ininya dahulu. Saya lupa. Kita sambungkan kabelnya terlebih dahulu. Ntar kita tunggu sampai kabelnya berwarna hijau. Kita langsung masukkan saja di fast Ethernet 0 karena ini yang nyambung ke switch atau fast Ethernet 0. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.253. Nah, setelah itu subnet masnya karena kita pakai 125 maka kita ubah menjadi 128. Nah, setelah setting IP lalu kita buka ke service. Nah, ini untuk DHCP-nya. Jadi kita atur untuk DHCP-nya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu buat gateway-nya. Jadi kita masukkan 192.168.1.253 254 maksud saya. Terus DNS-nya kita setting juga di 33.33.33.1. Oh ya, kita on kan terlebih dahulu biar nggak lupa. Nah, lalu kita setting mulai start IP yang tersedianya itu dari mulai IP 192.168.1 titik kita kasih 151 saja. Lalu subnet masknya sudah benar karena kita pakai 125 maka address masknya 255.255.255.128. Lalu kita setting juga maksimum number of usernya yang bisa pakai ini. Kita setting 50 saja. Lalu kita tekan tombol save. Nah, nanti di sini akan informasinya akan berubah di sini. Lalu kita coba di laptopnya kita ubah menjadi DHCP. Nah, kalau misalkan nanti berhasil maka IP address-nya akan secara otomatis menerima dari server tadi. Jadi akan diberikan oleh server lalu akan dipinjamkan ke laptop satu ini. Jadi nanti akan berubah. Kita coba, kita klik. Nah, ini laptopnya request sukses. Nah, ini untuk IP yang telah diberikan oleh DHCP server. Seperti ini. Lalu kita coba juga di smartphone. Ntar di smartphone IP kita klik DHCP. Nah, sedang melakukan request. Nah, request sudah sukses. Jadi ini yang telah diberikan oleh DHCP ini ke IP yang telah dipinjamkan atau diberikan dari server ke smartphone. Nah, itu adalah serangkaian yang tadi saya jelaskan dari mulai teori jaringan wireless dan juga DHCP server. Juga saya tunjukkan perihal simulasinya secara langsung jaringan wireless dan juga DHCP server. Nah, kurang lebih sekian. Jika ada salah, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.